Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila rahman amara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab Syekh Nawawi al-Bantani summa laru Syekh Muhammad Syafi'i Hazami laru Ki Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan wa matikal faqirah zawjati wa hini Nadia Islamiyah annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu salisata asyarata. Qala aidan man arada dunya wakhtaraha 'alal akhirati aqabahu Allahu bi sitti 'uqubatin salasun fid dunya wa salasun fil akhirah amma salasu allati hiya fid dunya fa amalun laisa lahu muntaha wa hirsun ghalibun laisa lahu qana'atun wa ukhidha minhu halawatul ibadati wa amma salasul lati hiya fil akhirati fa haulu yaumil qiyamah wal hisabus syadid wal hasratut tawilah. Makalah ke-13. Berkata pula Hasan al-Bisri radhiyallahu anhu, siapapun berkeinginan memilih dunia, mengutamakan dunia daripada akhirat, niscaya Allah berikan sanksi berat dengan 6 siksaan. 3 di dalam kehidupan dunia dan ketiga menyusul di alam akhirat. Adapun ketiga yang menjadi siksa di dalam dunia adalah angan-angan
yang tiada bertepi, keserakahan yang memenangkan, keserakahan yang memuncak, tidak ada rasa cukup dengan apa yang ada. Ketiga, dicabut daripadanya manisnya dalam ibadah. Adapun 3 hal yang disiksa di dalam kehidupan akhirat, hebatnya huru-hara hari kiamat dan hisab yang sangat memberatkan orang itu. Ketiga, kerugian yang memanjang. Dari makalah ke-13 ini masih komentar pendapat dari Hasanul Bisri, seorang min kabairit tabi'in, dari kalangan pembesar generasi tabi'in. Kata beliau, siapapun berkeinginan memilih dunia, mengutamakan urusan dunia daripada akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sanksi yang berat kepada orang yang ngoyo dengan dunia, yang serakah dengan dunia, yang gatel untuk memimpin, gitu kan. Allah memberikan 6 siksaan bagi orang itu. Ketiga sudah diberikan persekot di dalam kehidupan dunia dan menyusul 3 lagi di akhirat. Yang pertama, fa'amalun laisa lahu muntaha, angan-angan yang berkepanjangan, angan-angan yang tiada bertepi. Hidupnya tidak melihat secara real, tetapi dia melihat ini satu peluang. Angan-angan dia berkeinginan seperti itu, tapi enggak bertepi. Orang sudah sampai ke tempat tujuan, dia masih angan-angan aja. Masih jikalau, andaikan, misalkan, belum pernah sampai ke tempat tujuan. Itu sesungguhnya bukan orang yang hebat, karena hidup kita tidak bisa dengan angan-angan. Begitupun ilmu pengetahuan. Ilmu didapat dengan belajar. Al-ilmu bit-ta'allum. Lau kanal ilmu yudraku bil muna makana fil bariyati jahil, makana yabqa fil bariyati jahil. Andaikan ilmu didapat dengan angan-angan, niscaya tidak ada satupun orang yang bodoh di dunia ini. Tapi ilmu didapat bukan dengan angan-angan, tapi ilmu didapat dengan proses pembelajaran. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tamsil, memberikan perumpamaan manusia, angan-angannya dan ajalnya. Maka gambaran ajal ada di sampingnya, angan-angan, cita-cita ada di depannya. Fabainahu wa yatlubul amal, maka tatkala dia mencari angan-angan yang ada di depannya itu, dia merasa yakin itu target dia, itu angan-angan dia, itu ambisi dia. Ternyata di sebelahnya ajal sudah menjemputnya. Atahul ajal, tiba-tiba datang ajal, fakhtalajahu ay intaza'u, rawahu Ibnu Abi Dunya. Ajal merenggutnya, ajal sudah sampai.
Padahal ambisiusnya di depan itu, dia yakin banget tinggal dia raih itu. Karena memang kematian ini al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Kematian datangnya tiba-tiba. Bukan orang yang mencari kematian, tapi kematian mencari orang. Qul fa innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kamu lari dari kematian ke kematian yang akan mencari kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kamu berada dalam benteng pertahanan yang kokoh, bila kematian sudah sampai, sudah ajal sudah tiba, enggak ada kekuatan manapun yang dapat menghalangi itu, walaupun di dalam benteng pertahanan yang kokoh. Jangan berpendapat, wah orang ini susah matinya ini. Ya. Mati sudah ditentukan. Wah orang ini pakai susuk nih, malaikat takut. Malaikat enggak takut mesusuk. Sampai sisik aja kagak takut, apalagi mesusuk gitu kan. Itu lagi di kafarat, dia nyusahin diri, nyari lantaran gitu kan. Itu hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan pula bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam mim mustaqbilin yauman la yastakmiluh. Berapa banyak orang yang menyongsong hari esok, ternyata tidak sampai pada hari esok. Hidup ini terbatas, dunia mungkin lama, tapi orang terbatas. Yang dibanggakan jabatan, kekayaan, begitu ajal tiba nggak bisa malaikat disogok, malaikat nggak bisa wani piro, malaikat nggak bisa diserang dengan serangan duha dan serangan fajar, nggak, ya, nggak mempan, saya bilang nggak nempil, ya. Wa muntazir ghadan la yablughuhu, dia menanti esok dan nggak sampai waktu esok. Lau nazartum ilal ajal wa masirihi la abghattumul ajal wa gururahu, rawahu Dailami. Kata baginda Rasul, andaikan kamu melihat ajal dan perjalanan ajal begitu singkat, begitu cepat, kamu benci dengan cita-cita. Kamu nggak mungkin punya angan-angan dan segala tipuannya itu. Kalau kamu melihat proses ajal itu. Itu yang pertama, angan-angan yang tiada bertepi digambarkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita hidup sebenarnya seperti air mengalir. Sudah terprogram, Allah yang programkan itu. Tugas kita hanya ikhtiar. Jangan ngoyo, jangan serakah, jangan merasa paling hebat, paling unggul, jangan dulu. Ya. Yang kedua, yang merupakan beban dan siksaan, resiko berat adalah wahirsun ghalibun laisa lahu qanaatun. Keserakahan yang memuncak, keserakahan yang dapat memenangkan segala-galanya, dapat mengalahkan segala-galanya, laisa lahu qanaah, dan dia tidak pernah merasa cukup. Padahal orang yang enggak pernah merasa cukup itu adalah orang miskin. Karena selalu enggak merasa cukup. Sudah dikasih satu ingin dua, sudah dapat dua ingin tiga, dari bahu ingin ke kepala. Orang yang tamak bagaikan minum air laut, makin diminum makin terasa haus.
Itu orang miskin. Kenapa? Karena merasa nggak cukup. Ya. Kalau orang ini diberikan 2 bejana emas, dia pasti minta yang ketiga. Itu orang yang tamak. Karena itu tamak dalam bahasa Arabnya terdiri dari huruf to, mim, ain. Huruf to, lihat. Perutnya gede banget. Mim, palanya gede juga. Ain, ngangak gitu. Tomak itu. Ya. Fal hirsu yaslubu fadailan nafsi. Keserakahan itu mengalahkan keutamaan dirinya. Sebenarnya dia orang hebat, dia orang utama, dia orang terpandang, tapi karena serakah hilang keutamaan dia, lenyap keutamaan dia. Orang nggak memandang dia lagi orang hebat. Yang dilihat adalah orang serakah. Itu orang yang patut dikasihani karena miskin dia. Wa yamna'u minat tawaffur 'alal ibadah. Orang yang serakah tercegah dari memperbanyak ibadah, terhalang, ya, dan tidak bisa melakukan banyak-banyak ibadah karena keserakahannya itu. Wa yab'atsu 'ala tawarrud fi syubhat, dan mendorong atas orang tadi itu hal-hal kesulitan di dalam syubhat. Karena keserakahan itu tadi. Jadi hilang keutamaan dirinya, tercegah memperbanyak amal ibadah, dan dia terdorong atau didorong untuk menghadapi kesulitan di dalam hal-hal yang syubhat sekalipun. Walaysa lil harisi ghayatun maqsudatun yaqifu indaha. Dan tidak adalah bagi orang yang serakah itu ujung yang dituju yang dia bisa berdiri tegak di sisinya. Nggak bisa. Kalau orang yang serakah udah nggak bisa berdiri lagi, karena nggak bertepi. Saya bilang tadi nggak berujung. Wala nihayah mahdudah yaqna'u biha. Tidak ada ujung yang dibatasi yang dia merasa cukup dengannya itu. Li'annahu idza wasala bil hirsi ila ma amala aghrahu dzalik bi ziyadatil hirsi wal amali. Karena sesungguhnya bila sampai dengan keserakahan itu dia peroleh apa yang dia cita-citakan dapat itu, wah, itu membangkitkan lagi, bertambah serakahnya. Ya, bertambah angan-angannya. Sama kalau orang sudah terbiasa dengan kebohongan, dia akan bohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Bohong lagi untuk menutupi kebohongan yang kedua. Berarti tumpuk menumpuk, tahsilul hasil. Wa illam yasil ra'a idha'atal ghani lauman wasara bima salafa min rajahi absatu amalan. Dan jika tidak sampai dia melihat terbengkalai kekayaan itu, menyia-nyiakan kekayaan itu merupakan tamparan, itu merupakan celaan, lauman. Dan jadilah dengan apa-apa yang hilang itu harapan yang terus meluas angan-angannya itu. Jadi dapatnya aja makin serakah, bila nggak dapat terjadi bukan lagi stres tapi depresi. Nggak sedikit yang tidak dapat menjadi
Stres, depresi, bisa gila karena keluar uang miliaran jadi kagak. Bantuan yang sudah diberikan diambilin lagi. Ya. Nggak siap menghadapi kegagalan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, disebabkan karena dia memilih dunia, siksaannya wa ukhidha minhu halawatul ibadah. Sudah dicabut dari orang itu manisnya ibadah. Salat menjadi hal yang terburu-buru, menjadi hal yang beban dan terbebani dia dengan salat. Enggak betah, enggak lama-lama duduk di masjid karena bukan habitatnya di masjid. Tapi kalau orang yang beriman, al-muslim atau al-mu'min fil masjid kat sama fit fil ma'i. Orang mukmin di masjid bagaikan air, ikan di dalam air, tenang. Memang habitatnya di situ. Tapi orang yang punya sifat munafik, wal munafik fil masjid katwair fil qafas, bagaikan burung dalam sangkar. Lihat lagu si burung dalam sangkar Mai Sumarna. Walau burung di dalam sangkar, dia akan belingsatan. Wahai kau burung dalam sangkar, hidupmu jadi enggak karuan, pengen keluar melulu, enggak betah melulu. Datang kemarin juga dipaksain karena perlu sama jemaah. Enggak biasa ke taklim, duduk di taklim. Enggak biasa hadir, minta diundang. Itu tercabut rasa manis dalam ibadah, litasyagulihi anha, karena sibuk udah dengan dunia. Ya. Itu tiga itu bagiannya di dunia. Wa amma salasul lati hiya fil akhirah, adapun tiga hal yang dia akan peroleh di akhirat kalau dia kagak taubat. Pertama, fahaulu yaumil qiyamah, ada huru-hara kehebatan pada hari kiamat. Ai fahiya umurun mukhawwafatun, perkara-perkara yang menakutkan, wa mubzi'atun, yang membuat dia tersentak, tercengang yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, dunia digoncangkan. Bukan satu provinsi, bukan satu tempat, tapi dunia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan segala bebannya, segala isinya. Wa qala al insanu malaha, manusia berkata, ada apa ini gerangan? Bumi berjalan, langit pun pecah, gunung luluh lantah, lautan panas. Ada apa ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbar, bumi menceritakan segala permasalahannya. Yang kedua, siksaan itu wal hisabus syadid, ay wa huwa hisabul munaqasyah, penghitungan yang sangat, yaitu hisab munaqasyah. Munaqasyah dari kata orang sering berdebat, munaqasyah diskusi. Dia akan merasakan beban serangan yang begitu dahsyatnya, dia nggak bisa menjawabnya lagi. Kenapa nggak bisa jawab? Karena mulut yang tukang bohong ditutup rapat-rapat. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktibun. Hari ini, hari kiamat, nakhtimu ala afwahim, kami tutup rapat-rapat mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara di hadapan kami adalah tangan mereka. Betul ya Rabb, saya yang tanda tangan itu. Wa tashhadu arjuluhum, menjadi saksi kaki mereka, betul saya yang berjalan. Mulut boleh tukang bohong. Memang mulut sering kita dengar bersilat lidah. Jadi yang tukang bohong bukan hati, hati nggak pernah bohong, lidah yang tukang bohong. Maka dzabal fuadu ma ra'a, hati nggak pernah berdusta apa yang dilihat, tapi mulut yang berdusta. Maka kita sering mendengar bersilat lidah, nggak ada bersilat hati. Ya, ya.
Yang terakhir, wal hasratut tawilah, penyesalan yang berkepanjangan. Ail husnul madid, kesedihan yang memanjang, bisa babi ta'abis syadid, karena sebab capeknya ini menghadapi gejolak, konflik, serangan dan berbagai macam di akhirat itu. Nah, ini saya kira mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ini. Kita lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Kita harus menjaga kekompakan keutuhan bangsa kita. Kita harus merawat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan jadi terlalu ngoyo, jangan terlalu ambisius. Biarlah air mengalir. Biarkan mata air mengalir, ya, sehingga semuanya akan kita rasakan kenikmatan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tulis Syawal kalau kata mu'alim. Kita gantungkan niat kita, kata mu'alim Syafi'i Hazami, kalau tawakufan bukan tanggal sekarang tapi Syawal. Artinya kita masih pengen ngaji, mudah-mudahan panjang umur pada bulan Syawal itu. Wallahu a'lam bissawab. Firli walidina Rabbi wa mauludina wal akhli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wa muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadla wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli sul salla wa sallam rabbi alaihi wa alihi wa sahbihi idadata sisuhbi walhamdulillahi fil bada'i wat tanahi wa sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra sya'ban wa ba'dahu ramadan syahran mubarakan wa qiyama lailihi tatawu'an wa siyama naharihi wajiban wal amala bihi mudha'afan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal irfan, amma ba'. Segenap pengurus Masjid Jami' Aulia Guru Sya'ban yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan, para asatidz, para kiai, para habaib, bapak ibu saudara yang berbahagia. Saat ini kita sudah berada tanggal 13 Sya'ban dan malam nanti masuk 14 Sya'ban, esok masuk 15 Sya'ban. Malam mustajab, malam yang tidak ditolak doa seorang hamba bila memanfaatkan momentum nisfu Sya'ban esok malam itu. Setiap menjelang datangnya bulan suci Ramadan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu bersabda, "Ayyuhan nas, qad adzallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Syahrun ja'alallah siyamahu faridatan wa qiyamal lailihi tatawwu'an. Man taqarraba fihi bi khoslati minal khair kana kaman ada faridatan fima siwahu. Wa man adda faridatan kana kaman ada sab'ina faridatan fima siwahu. Wa huwa syahrus sabr, as-sabru sawabuhul jannah. Wa huwa syahrul muasah, wa huwa syahrun yuzdat fihi rizqul mu'min." Hai manusia, sebentar lagi Anda akan dinaungi oleh bulan yang membawa keberkahan.
bulan yang agung, bulan di mana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, tidak dapat dirasakan, tidak dapat ada kecuali hanya bulan suci Ramadan. Allah jadikan wajib berpuasa di siang hari dan sunnah untuk sholat di malam hari. Siapapun yang mengadakan pendekatan diri kepada Allah pada bulan Ramadan, satu kebaikan, maka pahalanya seperti satu kewajiban. Siapa yang mengerjakan satu kewajiban, maka seperti mengerjakan 70 kebajikan. Ini bulan sabar. Sabar itu balasannya surga. Ini bulan kasih sayang. Ini bulan yang ditambah rezeki orang yang beriman. Nah, berdasarkan pidato Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus tetap optimis menghadapi bulan suci Ramadan. Di tengah kelangkaan beras, orang antri panjang hanya untuk beli beras, seperti bulan merdeka kita. Tapi enggak usah khawatir, ditambah rezeki kita bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa beras murah, semuanya murah tapi duit kagak punya, ya. Nah, di sini ditambah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang memberikan buka puasa satu orang saja, kana magfiratan lidzunubi, baginya itu dihapuskan dosa-dosanya, baginya pahala seperti orang yang melakukan puasa itu. Jadi sudah sepantasnya ini skala prioritas untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya ini. Karena ini juga bulan muasah, bulan kasih sayangnya Allah kepada kita umat Islam. Coba belum datang Ramadan, Bapak makan buah salak, keletak biji salak, pada rontok gigi kita ini. Tapi bulan Ramadan tuh biji salak pada empuk-empuk semuanya itu. Itu bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya nama bulan yang disebut secara langsung di dalam kitab suci hanya Ramadan, tidak bulan yang lain. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penyebutan Ramadan satu-satunya di Quran bukan hal yang kebetulan. Itu adalah sengaja dari Allah Subhanahu wa taala karena berbagai macam keutamaan ada dalam bulan suci Ramadan. Keutamaan Ramadan bisa ditinjau dari sudut pandang sejarah. Kelebihan Ramadan bisa ditinjau dari sudut pandang akidah. Keunikan Ramadan bisa ditelaah dari sudut pandang ibadah. Dan kehebatan Ramadan bisa ditilik dari sudut pandang muamalah. Dari sudut pandang sejarah, banyak kejadian-kejadian penting terjadi berlangsung pada bulan suci Ramadan. Mulai dari peperangan Badar pada bulan suci Ramadan, peperangan Uhud, penaklukan kembali kota Mekah itu pada bulan suci Ramadan. Bahkan seorang Tariq bin Ziyad menapakkan kaki di Selat Gibraltar, Andalusia itu pada bulan Ramadan. Bahkan tahun depan, tahun berikutnya dalam bulan Ramadan dapat menundukkan Raja Frederick yang zalim. Itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Bahkan kita merdeka, Allah merdekakan pada bulan suci Ramadan 17/8/45. Saat itu hari Jumat 9 Ramadan. Artinya apa? Kita merdeka dengan semangat Ramadan. Indonesia didirikan dengan nilai-nilai Ramadan, dengan nilai-nilai keislaman. Karena sebelum ada Indonesia sudah ada kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-raja Islam Mataram, kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya, Tidore, Maluku, di Palembang dan sebagainya rela menyatukan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia demi kemaslahatan umat. Artinya fakta sejarah ini jangan dikotori Indonesia dengan hal-hal yang merusak, menyakiti hati rakyat. Tapi buatlah hal-hal yang menyenangkan rakyatnya, sehingga keberkahan
akan dapat kita rasakan. Itu kehebatan Ramadan ditinjau dari sudut pandang sejarah. Ditinjau dari sudut pandang akidah, ini adalah merupakan tiang pancang bagi pemurnian akidah umat. Turunnya Quran itu pada 17 Ramadan. Maka ini yang mengilhami juga 17 Agustus, 17 Ramadan, lahirnya 17 rakaat, lahirlah 17 Agustus yang saya bilang tadi. Kitab-kitab samawi turun pada bulan suci Ramadan. Semuanya pada bulan suci Ramadan, tentunya tahun yang berbeda-beda. Kehebatan Ramadan ditinjau dari sudut pandang ibadah saja. Tadi satu hal yang kita lakukan perbuatan sunnah seperti kita melakukan kewajiban. Pahalanya kita memperoleh seperti kewajiban. Bila satu kewajiban kita laksanakan, berarti kita melaksanakan 70 kali kebaikan di bulan-bulan Ramadan. Hanya ada di Ramadan tidurnya orang puasa dihitung ibadah. Karena itu kalau ada orang lagi kuliah subuh, dia tidur, jangan dibangunin. Dia lagi ibadah. Jangan diganggu, dosa kita diganggu. Ya, jangan. Udah selesai, jangan dibangunin. Ya, dia lagi ibadah gitu kan. Nah itu tidak ada di bulan-bulan lain, hanya ada di bulan ibadah Ramadan. Naumus shaim, ibadah. Lalu kehebatan Ramadan ditinjau dari sudut pandang muamalah. Terjadi transaksi jual beli. Tingkat kampung saja, hampir setiap pelosok ada pedagang-pedagang kagetan. Ada pasar-pasar baru yang menjual takjil, dan semuanya itu berbahagia, laku dan diuntungkan. Itu dari sudut pandang muamalah, tidak kita dapati di bulan-bulan yang lainnya. Lalu apa sikap kita ini? Nah sekarang sebelum masuk ke Ramadan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda untuk kebaikan. Untuk hal-hal yang positif jangan nanti jadi lama-lama mati belum tobat. Entar modar belum wafat, belum tobat itu kan. Maka segera wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin, segera mencari surganya Allah. Surga kita jemput, surga kita cari. Uiddat lil muttaqin, udah disiapin surga ini. Neraka juga udah disiapin, penghuninya belum ada. Kenapa? Karena belum terjadinya hari kiamat. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, surga disiapkan, udah ditetapkan untuk orang yang muttaqin. Ini menolak sekaligus orang-orang yang beranggapan lah lo sholat belum tentu di surga, lo puasa belum tentu di surga, udah disiapin. Ya, uiddat lil muttaqin. Nah, siapa itu potret orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang membelanjakan rezekinya di jalan Allah, baik tatkala ekonomi sedang bagus atau sedang tidak bagus, sedekah jalan terus. Itu potret orang yang bertakwa. Fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha, dan dia menahan gejolak hawa nafsunya. Itu orang yang hebat. Itu tiket buat masuk ke dalam surga. Dia bisa marah, dia bisa ngelawan, dia mampu melumpuhkan, tapi dia nggak suka dengan kekerasan. Dia tidak suka dengan mengikuti hawa nafsu. Kalau hawa nafsu diikutin, akal warasnya menjadi hilang. Hawa nafsu harus dikendalikan oleh akal sehat, bukan akal sehat mengikuti apa kata hawa nafsu. Karena hawa nafsu seperti api, dia bermanfaat kalau dikendalikan menjadi alat penerang, tapi dia membakar habis kehidupan, membakar kayu bakar, maka disebut si jago merah melalap perkampungan tertentu. Nah, ini yang harus kita perhatikan, apa-apa keunikan dalam bulan suci Ramadan ini. Wal afina aninas, potret yang bertakwa itu memaafkan manusia. Nah, karenanya saya minta maaf. Saya banyak bicara per 2 pekan sekali, per 2 Jumat. Takut ada yang tersinggung, takut ada yang terkena. Walaupun tidak bermaksud untuk mengenai sasaran siapapun, sesuai dengan alur kitab yang saya baca. Saya nggak pernah menyebut orang, saya nggak pernah menyebut golongan dan partai, tidak. Tapi itu sesuai dengan alur yang ada di dalam kitab itu.
Kalau kena berarti yang bersangkutan barangkali lagi ada masalah di hatinya. Sama ketika kita harus minum jamu, pahit itu jamu, nggak enak tuh jamu, tapi besok badan pada seger, badan pada fresh lagi, ketimbang dikasih yang manis-manis, dikasih yang lezat-lezat, besok akhirnya pada banyak tekanan gula darahnya bertambah lagi, habis dikasih sirup melulu yang manis-manis gitu kan. Nah, itu saya minta maaf, wal afina anin nas. Itu yang kita cari. Minta maaf mulia, tapi memaafkan orang yang minta maaf lebih mulia daripada minta maaf. Bapak-bapak sudah saya maafkan, tapi saya yakin bapak nggak ada salah sama saya yang banyak omong. Nah, untuk itu saya minta maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Maka tadi ajaran Mu'alim Syafi'i Hazami kita catat di situ bulan Syawal setiap tawakufan, agar Allah memelihara kita, memanjangkan umur kita dalam taat, masih pengen ngaji pada bulan Syawal mendatang itu. Wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi pengurus, jemaah semuanya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kesehatan, keberkahan, kemudahan selalu membersamai kita. Kita tutup dengan doa. Sekali lagi diawali dengan baca Ummul Kitab. Niatkan buat orang-orang tua kita, saudara kita, anak kita, handai tolan famili kita yang sudah tidak ada. Semoga Allah jadikan kuburan semuanya mereka itu sebuah taman daripada taman surga. Dan Allah bersihkan hati kita, Allah pertautkan hati kita, dan Allah memberikan kemudahan dalam menghadapi bulan suci Ramadan dengan bisa mengkaji nilai-nilai keislaman dan membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah binatil qabul wal maqbul wa ila hartir rasul bisirril Fatihah. Auzubillah. Rahmanir Siratal ladzina Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at wa adkhilhum ma'al abaihi wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal raihan ala jamhalil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya minhumul amwat innaka samiun qaribun mujibut da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina ala dinil islam wa amitna alal iman wa nasaluka imanan qawiyan maqbulan fil hayat wa indal mamat wa ba'dal mamat wa na'udzubika minasyirki wal kufri wad dhalalati wal fisqi wan nifaqi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa wa isa'isa su'ada wa mauta syuhada wa murafaqatal anbiya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wa sallim aba'ana wa sallim ummahatana wa sallim ajdadana wa sallim masyayikhana wa sallimhum wa sallimna min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa wa isas wa mufrafaqatal anbiya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih man fi salahi salahul islam wal muslimin wa ahlik ya Allah man fi halaki salahul islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarta wal musyrikin wal zalimina wal munafiqin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khazalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadi baldatan thayyibah tajri fiha kamuka wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai hadza haluna la yaf'alaik. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya jabbar ya satar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.